Jadi seperti sesi kedua kayak orang tuh kalau makan nambah gitu. Yes, nambah. Malam ini nambah Gobral Gabrul ya berarti ya. nambah Gobral Gabrulnya. Ayo ngomong apa tujuh. Tinggal ayo. Kita punya seragam yang agak formal tanpa ornamen tradisional. Jadi kalau kita bicara yang kayak gini Mas sesuai konten. Oh. Tapi ini udah cocok kalau bicara konten yang mau saya tanyakan ke Mas. Ya, cocok-cocok aja. Nanti kalau saya sulap jadi ini malah beda lagi nanti. Bim salah bim. Ping langsung pakai sorjan. Gitu. Langsung pakai gitu kan. Nah, seperti biasa kembali ke ya. Nusantara Sudut Lucu, dan kali ini Gobral Gabrul kembali hadir bersama Mas Agus. Semoga pemirsa tidak bosan-bosan menatap wajah kita yang burak. Biar sok seksi ya. Burak nggak pernah mandi. Saya awali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Backgroundnya agak sedikit beda nih Mas. Apa? Ya, wes kali-kali tampil beda. Oke. Mas tadi belum tuntas Mas. Ini salam saya ulangi lagi. Ya, salam lagi. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu. Salam Gabrul. Gabrul. Lanjut. Tarik sis. Di belakang kita nih ada gelas-gelas. Ini gelas kopi Mas. Iya, kopi. Gelas kopi, depan kopi ini pemirsa. Depannya kopi. Tapi sekalian katanya ada yang mau ngirim kopi pahit ke kita Mas. Tinggal kita tunggu nih. Kita tunggu dan siapkan gulanya biar nggak pahit. Iya, Mas, gini, saya tuh bicara kondisi sekarang kan sudah jadi istilah umum Mas, viral. Bahasa anak-anak, pokoknya paling rame dibicarakan. Ya. Bahkan hashtag viral pun ada. Nah, kalau di bangsa dan negara ini kita sedang viral tentang pro dan kontra masalah pesulap dan dukun. Dari sisi positifnya, ternyata dengan munculnya pesulap ini bisa memberi pemikiran, wacana, wawasan, pengetahuan bagi masyarakat luas bahwa praktek perdukunan itu tidak serta-merta juga bisa kita amini sebagai satu hal yang positif dalam konteks bagaimana mengobati, karena di dalam prakteknya itu ternyata juga ada manipulatif. Nah ini kasihan Mas, orang udah sakit, opoyo udah diangkat-angkat, digotong-gotong sampai di tempat pengobatan yang notabene disebut sebagai dukun atau paranormal itu ternyata dimanipulasi. Jadi munculnya sugesti Mas. Kalau toh sembuh itu kelihatannya sugesti Mas. Ini juga pernah dialami saudara saya, harus membayar uang sekian juta, membawa kambing, membawa bla 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 bla. Tapi ini bulik saya Mas, akhirnya juga beliau meninggal. Malam hari cita, iya, gitu ya. Sudah lama sebetulnya Mas, tapi saya menelisik ini itu ya salah satu kejadian akibat dari tersugestinya masyarakat pada keampuhan pengobatan cara dukun. Tetapi juga begini Mas, tidak semua dukun itu melakukan hal yang seperti ini. Ya, Mas Agus kemarin cerita ada dukun beranak, dukun pijet, dukun patah tulang, ya kan, macam-macam, dukun manten. Saya berpikirnya bahwa apa yang terjadi sekarang ini kok baru sekarang Mas terjadi Mas. itu yang menarik kan. Kejadiannya udah lama Mas. Termasuk pemirsa ya, baru sekarang ini kalau nggak salah ini ya pemirsa ya. Maksudnya di era yang sekarang sudah terjadi mungkin puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu itu sudah terjadi, mungkin ya Mas, ini bukan suudon tapi manipulasi yang dilakukan lama ya, cara-cara pengobatan tradisional kepada, kalau zaman sekarang pasien Mas, terbohongilah gitu istilahnya. Tetapi pasien ini juga merasa, yang yakin merasa jadi sembuh juga Mas. Ya. Ini gimana Mas, fenomena seperti ini Mas? Kadang-kadang ya memang bingung juga ya, tapi yang jelas jawabannya memang sudah waktunya ya.
Oh, titi wancine. Titi wancinya sudah waktunya itu sudah enak. Memang kita memang nggak bisa mengelak dari skenario apa ya, hari per hari ya. Misalkan besok setelah ada kejadian kan memang sudah terjadi. Kita kan nggak bisa merubah hari kemarin toh. Maksudnya ketika ada hari ini kejadian itu peristiwa ya udah, terus kita sikapi setelah peristiwa itu toh. Kebiasaannya kan gitu. Walaupun kita kadang-kadang kan gini, ada yang mau mampir besok ada gini, kan belum tentu. Wallahu a'lam, ketika ada cerita terus besok kejadiannya beda, ya udah gimana lagi pensikapannya itu. Nah, kembali lagi Mas Medi, memang pada hakikatnya kita tuh memang nggak siapa-ngapa lah gitu aja. Manusia kita ini ya tidak bisa ngapa-ngapa. Makanya begitu ada hakikat kuat itu hanya Allah lah yang maha kuasa, yang maha segala-galanya gitu ya. Ya pemirsa-nya hanya Allah lah yang maha segala-galanya kan gitu. Yang mengatur semua kejadian. Mengatur kejadian itu dalam dimensi gini loh, enak nggak enak, enak nggak enak. Itu memang harus kita bikin enak sebagai manusia menyikapinya. Karena Allah itu punya skenario, punya cerita. Ya beliau inilah yang akan memberikan apa ya. Ini kan hanya pilihan ke kita kan. Istilahnya kalau dibilang klasiknya dunia ya panggung sandiwara, kan ada yang bilang gitu. Nah, maksudnya gini. Ketika kita bahas tadi masalah perdukunan itu ya, dukun juga manusia. Iya. Ya saya, dukun juga manusia, pesulap juga manusia gitu loh. Jadi setelah walaupun ini nggak ada pun, tetap nanti Allah kan masih ada. Walaupun kita teraniaya siapapun, toh kita kan ada Allah gitu loh. Makanya kita itu memang enaknya kembali kepada tadi apa, ke pengobatan kayak ini. Nah, akhirnya kan memberikan kita nih pengejawantahan apa, kita apa pilih-pilih ya, istilahnya cerdas untuk memilih kepada siapa gitu loh. Nah kan gitu. Nah ketika ada zaman teknologi yang modern sekarang ini kan sudah dikasih pilihan ini, kayak rumah sakit, puskesmas, itu memang rujukan untuk penyakit-penyakit yang kadang-kadang kita itu memberikan wacana ke dukun itu loh. Tapi tidak menutup kemungkinan ada yang belum bisa mengejawantakan dalam modern, sains modern. Nah ini yang menarik Mas Medi. Menariknya gini loh, kalau kita bicara dukun, tadi Mas Medi bilang peranan ini kan banyak nih variasinya. Jangan salah salah tafsir, salah prasangka ke dukun ini ya. Karena apa? Karena dimensi dukun ini nggak cuma satu dukun tak ini saja, itu enggak. Ada banyak gitu loh. Itu di Indonesia ini. Kalau kita mengacu kepada sulap, kemarin ya kita bicara itu, sekarang di antaranya itu sulap sama dukun. Tapi yang menarik kan ada istilahnya sihir, kan gitu ya. Sihir mungkin paranormal ke arah dukun ini, tapi ketika ada sihir ini, nah ini yang jadi kadang-kadang itu malapetaka ini. Karena ada sejarah nih. Saya nggak bicara di Indonesia, sejarah persihiran di dunia ini. Sejarah di dunia itu di Babilonia. Babilonia itu kota sihir, kota tenung. Karena disitulah bukan cikal bakal ya, ramenya persihiran. Nebukadnezar, nah itu kan rajanya Nebukadnezar ini kan jadi apa ya, kayak model penasarannya apa, karena rakyatnya itu sihir ini. Sihir. Ada nenek sihir, ada bapak sihir, manusia lah. Makanya terus ada ini kan ada riwayat ya, Mas Nyosewu Parmesan ini riwayat kurang lebihnya ini kan Gabriel ini. Riwayat diturunkan malaikat ini. Harut Marut itu. Ini dalam cerita dunia ini kan ada nih. Harut Marut ini. Terus mengajarkan untuk sihir ini. Baik dan buruknya gitu loh. Nah, pikiran saya kan gini, ketika ada model-model gitu, berarti kan ada sihir untuk dalam kebaikan ini. Walaupun notabene sihir itu terus jadi momok. Momok karena apa? Karena di Babilonia itu, ini kan terus kayak sisiran, enggak tahu sisiran kayak model Harry Potter itu loh. Kalau kita bayangan saya kan kayak Harry Potter itu, yang di kalau zaman sekarang kayak tembak-tembakan itu kayak ini pakai tongkat itu sihir ya. Ya iya, makanya apa? Kalau saya nggak runut riwayatnya ini, top-topnya tuh di zaman Sulaiman, karena dia pengendali sihir. Gini, Nabi Sulaiman kan dikasih mukjizat untuk bisa mengendalikan, no? Dalam arti apa? Semua makhluk yang di dunia ini kan bisa tunduk lah, karena dia bisa menundukkan, ya kayak angin tunduk sama Sulaiman, demit tunduk sama Sulaiman, jin iblis tunduk sama Sulaiman, apalagi manusia, hewan. Ya ini kan kemujizan Sulaiman. Dan uniknya ketika Sulaiman punya apa? Ini ada riwayat ini. Nabi Sulaiman punya, misalkan ke sana kemari kan dia kan punya ada juru tulisnya nih. Dia ditulis itu. Kayak ilmu sihir, ilmu apa itu ada. Nah, ceritanya tuh ditaruh di
singgasananya itu. Nah begitu prosesnya udah kejadian apa, nah, terus terus akhirnya kan ada riwayat Nabi Sulaiman kan meninggal nih. Begitu Nabi Sulaiman meninggal, terus dihebohkan ini, digosipkan di singgasananya Di itu. singgasananya banyak rumus-rumus. Ini rumus-rumus maksudnya, rumus-rumus cerita nih, rumus-rumus ilmu persihiran, ilmu-ilmu yang antah berantah ya, ilmu antah berantah. Cuman ada kayak kuncinya, jin siapa demit akan apa kalau mau ngambil dia kebakar Mas Medi. Kecuali manusia ya, maksudnya kecuali orang yang memang diperuntukkan untuk bisa ngambil itu, tapi nggak berani, makanya terus muncul itu tadi ada harut marut istilahnya, ada istilahnya orang yang pokoknya di gimana caranya supaya itu bisa mengambil ini singgasana apa buku apa catatan itu. Kayak iblis sendiri, jin sendiri nggak mampu karena ini ada kekuatan yang dalam tanda kutipnya ini, faktor X-nya ini. Nah singkat cerita begitu dijam, makanya atas dalam kenabian itu kan di orang-orang non muslimnya dalam arti ketika ada Islam ya, Nabi Sulaiman kan sihir, Nabi Sulaiman, nah gitu loh. Makanya Islam mengejawantakan Nabi Sulaiman itu bukan sihir, justru Nabi Sulaiman ini mengerti dalam artian ilmu-ilmu ini karena dia memang diberkahi Allah, dikasih mujizat untuk menaklukkan semua itu sampai apa yang di laut, apa ikan-ikan sampai apa itu paham Sulaiman ya karena Sulaiman seperti itu, jin demit apa maka paham. Makanya kadang-kadang kalau kita bergobrol-gabrol ya jangan-jangan Nabi Sulaiman pernah di Indonesia, Nusantara. Masalahnya apa? Demitnya banyak di Nusantara. Maksudnya demitnya banyak. Mungkin enjoynya Sulaiman ketika ada senggang ini, weh angin antarkan aku yuk ke Nusantara yuk. Misalkan siapa tahu bisa ketemu ya itu demit-demit di Nusantara. Siapa tahu. Namanya Nabi Sulaiman kan naik angin, naik apa kan bisa kemana-mana. Nah itu dalam ilmu itu. Terus ini kan proses cerita kan dari masa ke masa, terus muncul itu Babilonia itu memunculkan persihiran. Terus aku jangan-jangan Nusantara juga punya itu karena kekuatan itu tadi ya saya bilang Rogo Sukmo itu memberikan 3 kekuatan, santet, pelet, ngepet. Ya Pak, itu kan nggak jauh bedanya ketika bisa kayak sholat, kayak sihir, tapi kan tidak, dia keilmuan ini yang nanti bisa diterjemahkan wacana kita bergobrol-gabrol ini. Kembali ke Nebukadnezar itu tadi Mas Nedi. Ini kan orang-orang terus pada heboh, terus ada rujukan-rujukan, makanya dengar ada sekolahnya ini sampai sekarang itu, sekolah persihiran itu dari sisa-sisa sana gitu loh. Nah itu kan terus orang-orang top, pesulap top. Nah, kita nyebutnya pesulap nih. Dia terus ada intriknya, pakai itu tadi ilmu sihirnya itu. Jadi seolah-olah itu kayak sulap tapi kayak sihir. Tapi kan kita nyebutnya sulap, kita batasi hanya sebatas keilmuan apa ilmu-ilmu pelajaran ya. Dan disiplin ilmunya itu ya. Bukan ada goibnya, tapi begitu terus didoblengi goib itu. Nah itu bagi saya sihir karena ada memberikan gesekan yang faktor X-nya itu tadi. Itu. Nah, kembali ke dukun. Nah, ini yang menarik Mas Bedi. Menariknya apa? Kalau kita bicara dukun, saya mungkin bicara arifnya aja lah. Karena tidak semua dukun seperti itu. Dalam gambaran gitu. Cuman kita dapat pelajaran apa? Ya kita ya pilih-pilih. Pokoknya gini lah, jangan sampai menjerumuskan kita kepada kemusyrikan, gitu kan? Terus percaya yang itu tadi, percaya yang kita imani jangan. Kalau kita iman sudah cukup lah. Iman kepada 6 poin tadi kan. Kita ulas lagi nih biar lebih afdol ya. Percaya kepada Allah, gitu kan? Percaya kepada malaikat-malaikatnya, percaya kepada kitab-kitabnya, percaya kepada nabi dan utusan, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada qada-qadar. Ini kan udah percaya ini aja, yang kita imani. Tapi ketika ada pengejawantan dukun, ya percaya aja, hanya percaya gitu Mas Medi. Percaya karena apa? Karena ada. Dan kita juga tidak menampilkan, tidak istilahnya meniadakan itu, karena ceritanya ada, ya kan? Nah, ini kan menarik. Nah, kalau Mas Medi ulas ke Indonesia, Nusantara, mungkin terjemahannya ya nggak hanya satu aja, karena ya kita runut kemarin, nih kayak anak ini. Dulu kan memang nggak ada dokter ya, seingat kita Mas Medi ya. Maksudnya masih asing ya, dokter spesialis, dokter ini kan kayaknya nggak ada. Kalau itu dukun beranak, tahunya gitu ya. Dari Sabang sampai Merauke itu ya, dukun beranak, nah ada persalinan. Nah mungkin dalam era sekarang kan ada memang ditemukan angka kematian ibu dan anak, angka kematiannya ya mungkin
ada penyakit yang pembawaan, kan bisa terjadi tuh karena ada di jabang bayi, terus ada penyakit apa mungkin yang tidak terdeteksi oleh dukun di bidang teknologi kedeteksi kan gitu kan, kayak misalkan model virus toksoplasma, virus rubella, nah itu kan teknologi sudah menjabarkan itu, tapi tidak menutup kemungkinan ketika kita menghargai dukun beranak itu kan termasuk top juga, karena bisa melihat apa, ngerasain oh ini sungsang apa kalau bayi apa sungsang bisa ya, memprediksi oh bayinya laki perempuan, laki apa perempuan, itu kan nggak ada USG Mas Medi, betul pemirsa, kan nggak ada alat USG, dan itulah feeling. Nah ketika feeling itu bagi saya, nah itu ya Allah ngasih memahamkan. Jadi keilmuan apa kan terus dipahamkan, dipahamkan gini, Allah kan punya keilmuan macam-macam nih, 99 alias nanya Allah ini, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Maliku, ya Kudusu, ya Salamu, ya Mu'minu, ya Muhammad, sampai 99 nama itu. Dan itu memang dikasih manusia seuprit lah. Kayak mungkin dukun beranak dikasih paham, kayak apa, mengelos-elos jabang bayi itu, oh ini laki perempuan, itu kan feeling toh, dalam arti dia punya irama, memahami, oh kalau gini laki-laki, kalau gini, itu kan Allah ngasih pemahaman. Coba kalau nggak dikasih pemahaman kan nggak seperti itu. Betul. Karena ada spesialis khusus dikasih beliau ini. Itu artinya dukun beranak. Ternyata ya karena dulu tantangannya nggak ada dokter spesialis, nggak ada dokter ini. Tahunya orang yang dipercaya untuk memberikan apa jabang bayi ini, perdukunan anak ini. Iya. Itu Mas Medi. Iya, saya sebenarnya kan kalau bicara fakta yang terakhir-terakhir ini terjadi itu kan gini Mas, ada koreksi lah dari figur yang disebut sebagai pesulap merah begitu kan, dengan penampilan yang sangat eksentrik gitu kan, rambutnya merah Mas, rambutnya merah. Saya kenapa merah gitu kan, kita harus bertanya kenapa pakai pakaian seperti itu, kenapa melalui kanal YouTube, walaupun dalam implikasi kerja-kerja yang dilakukannya itu istilah yang menurut saya sudah menjadi umum, membongkar itu, membongkar praktek-praktek manipulatif atau kebohongan-kebohongan dukun praktek yang ada. Kita tidak pada perspektif juga kita menyalahkan, kalau apa yang disampaikan Mas Agus tadi, menyalahkan dukun yang melakukan praktek ini salah, tidak juga. Terus pesulap merah ini benar gitu, tidak. Cerita ini adalah gambaran bagaimana Allah memberi pelajaran ke kita, ya kan? Kita diberi pelajaran, diberi pelajaran ke kita. Artinya apa? Bahwa kenapa sekian lama itu terjadi, kemudian muncul apa sebutannya lah pesulap merah ini, kemudian membongkar semua praktek itu, baru terjadi sekarang. Mas Agus bilang memang titiwan cine gitu, tetapi kan sebelum ini pasti banyak orang-orang yang ahli juga tahu bahwa ada manipulasi toh Mas. Itu kenapa malah pesulap merah ini beramai-ramai didukung oleh kiai-kiai besar yang mendukung pesulap merah ini Mas. Seperti bemper, dia maju ke depan setelah dia bisa membongkar. Nah, para kiai ini mengikuti dia. Ini loh mengikuti. Itu gimana Mas faktanya Mas? Ini tanggap aja saya salah ya. Jawaban saya tanggap aja salah. Anggap aja nih Gobral Gabriel bisa. Mungkin tanpa tersadari juga ini menyeleksi. Menyeleksi yang dukun, benar-benar dukun ampuhnya itu. Ini tanggap saya salah menurut saya. Gini. Tadi Mas Budi kan tanya sulap merah. Ya tinggal kita undang aja, doain aja pemirsa nih, mudah-mudahan kita bisa tanya Gobral Gabriel sama pesulap merah sendiri. Syukur-syukur malah kita bisa bertiga nih. Ya, ini kan kesini podcast rame-rame, maksudnya bisa Gobral Gabriel ini. Ya ini tinggal nanti waktu aja, kalau Allah mengatakan siapa aja bisa terjadi. Tidak ada kemungkinan tuh nggak bisa, karena Allah kalau sudah menghendaki ya bisa terjadi itu. Kan payakunya seperti itu. Nah kembali ke Mas Medi, itu didukung ini. Gini, kadang-kadang itu kalau zaman sekarang itu kan pro kontra nih. Yang jelek itu gini, ketika ada pro kontra mesti argumentasi kan masing-masing punya kekuatan toh. Yang pro argumentasinya gini, yang kontra argumentasinya gini. Masuk akal semua. Betul ya, masuk akal semua. Anggap aja apalagi sekarang
bisa wah ini kan pengalihan isu. Ya bisa aja. Pengalihan isu terserah, monggo kersa. Nah, saya kembali ke ini, Mas. Bahkan kadang saya agak liar, Mas. Apa? Gerakan intelijen. Gerakan intelijen, yes. Monggo kersa. Ini kan sah-sah saja, namanya Gabriel menurut saya. Maaf, Pak. Nah, memang yang menarik satu bagi saya sendiri ini kan pengobatan ya, mengarah ke pengobatan. Kan pesulap nggak mengarah ke dukun beranak, maksudnya nggak ke situ. Wah ini bohong-bohongan dukun beranak, karena dia kan nggak berani kan mengarah ke pengobatan ini. Iya. Memang ada dilematis sekarang ya. Kalau kita orang Indonesia kan kebanyakan mungkin menengah ke bawah yang kepingin mungkin gratis atau yang enak lah pengobatan. Kalau rumah sakit, puskesmas, ya walaupun sudah dikasih apa gratis atau apa, kadang-kadang kan nggak tahu ini model pelayanannya atau apa gitu ya. Ya mungkin pemerintah kan bisa mengoreksi ke pemerintah ini. Siapa tahu oke, rumah sakit gratis, nggak usah di plan kalau di sana ke sini misalkan. Oke, pokoknya tak kasih fasilitas spesial buat rakyat Indonesia misalkan. Ini kan pemangku jabatan, pemangku beliau-beliau ini kan nanti yang di terasnya masing-masing ini. Nah, kembali ke sini. Satu ingat dulu ketika ada Pok Nari ya, nggak salah ya. Yang apa itu batu itu. Loh, itu kan nggak masuk akal. Karena apa? Begitu ini dukun tiban kan namanya. Terus pengobatan itu kan terus berapa kan terus jadi viral tuh. Berita nasional. Berita nasional itu. Nah, setuju nggak setuju? Sehat nggak sehat? Sembuh nggak sembuh? Toh tetap ada kejadian itu. Nah, sehingga apa? Kalau kita cermati kan memang kesana terus pengen sembuh. Nah, gimana supaya nanti jabaran ke pengobatan ini puskesmas pelayanan? Makanya atau sekarang kan sudah dikasih fasilitas ini puskesmas gratis, enak, terus fasilitasnya nyaman gitu. Nah, ini memang sudah mengarah ke situ, Mas Medi. Ya mudah-mudahan kita juga membantu. Yuk kita ke puskesmas, yuk kita ke rumah sakit. Ya setidak-tidaknya kalau nek bayar ya jangan keterlaluan banyak maksudnya apa beban bayarnya. Walaupun ada apa yang pemerintah itu ya. Ya ini kembali lagi. Saya duduk manis di sini. Tadi Mas Medi bilang kok anak ini mungkin ada dimensi penyaringan yang benar-benar dukun yang ampuh, dukun yang benar lillahi ta'ala, dukun ini mana? Jadi yang abal-abal tersingkir. Nah, yang abal-abal ini. Karena apa? Runutannya kalau saya tembak ini mungkin keliru ungkapan saya. Nanti itu kan ada cerita Dajjal, Mas Medi. Dajjal itu punya pengaruh yang luar biasa dalam faktor X ini. Nah sekarang kalau faktor S ini punya pasukannya Dajjal, pertanyaan saya, terus siapa yang akan perang sama pasukannya Dajjal? Kalau enggak orang-orang yang punya kelebihan faktor X ini tadi. Dan saja mungkin dukun, dalam arti bukan dukun dalam tadi khasanah yang pengobatan ya. Betul. Yang dalam faktor X ini loh, kan bukan punya orang-orang pilihan. Nah sekarang kalau itu sudah ketahuan, berarti kan sudah buka toh. Oh ini palsu, oh ini asli, misalkan itu. Nah, saya kembali lagi, berarti ada perhitungan peradaban atau waktu atau peristiwa yang nanti akan dialokasikan. Dialokasikan tuh memang menyaring itu nanti. Ini bagian dari skenario cerita yang mungkin mengarah ke Allah ngasih bagaimana pertarungan dengan Dajjal. Nanti ini kan menyaring ini. Ya kesan lihat itu karena apa? Gini, saya punya riwayat dukun ya. Kebetulan nenek saya itu dukun nganten. Kemarin tak ulas tuh. Dukun nganten. Saya tuh masih kecil. Kita lihat nenek saya tuh kalau ada ini terus dia tanya, terus ada istilahnya neptu nogodinonya ya. Misalkan si A si B, oh kamu ini, oh nanti kok rada berat ya. Terus dikasih tambahan biar supaya apa? Kamu itu nanti biar kalau sekarang kan sakinah mawaddah warahmah. Gitu kan harapannya kan gitu nih. Oh kamu ini biar supaya nanti nggak ada. Ya itu tadi karena ada filosofi orang tua dulu kan penjabarannya kan jabaran weton ya, weton nagodino itu tadi Mas Medi. Terus terus akhirnya digambarkan kan gitu. Kayak nenek saya kan nganten terus Mas Medi ingat nggak? Kalau nganten kan ada kayak dekorasinya itu ya, kan bokor itu, bokor terus ada tengahnya dikasih apa pisang terus kasih buah-buahan itu. Dan buah juga ada filosofinya itu, kayak model salak itu kan surat al-falaq, terus kayak nanas surat nanas itu memang ada simbol-simbol lah. Dan itu memang Jawa penuh dengan simbol-simbol itu. Tapi saya kembali ke apa ya, ke prosesnya. Satu ingat, saya diajak nenek saya nih, itu apa? Gebang Melati itu Mas Medi yang untuk nganten tuh. Wah itu termasuk apa ya? Wis bismillah, pokoknya bismillah. Selalu berdoa gitu loh. Mudah-mudahan ini nanti dipakai mempelai ini langgeng, mempelai ini terus yang belum dapat jodoh bisa ngambil kembali. Tirakatnya Mas Medi. Ini ada tirakatnya juga, ini puasa itu dipuasain. Habis itu terus dingantenin. Nah, yang menarik saya kan
nggak tahu menawi. Misalkan saya cari nenek saya, oh kamu cucunya ini, udah sini kasih makan. Saya kan senengnya itu, masih kecil, sama teman-teman, yuk kasih makan, udah kita makan aja. Terus lihat nenek saya ngerias itu, ngerias, ya alhamdulillah, ya bagus, lancar gitu, lancar. Dan itu proses ya. Begitu proses, nah ini ibu saya nih, ibu saya, ternyata ibu saya juga nyuluri, ibu kan mantu nih, karena nenek saya punya anak, bapak. Terus jodoh istilahnya mantu sama ibu ini. Ibu saya kan berarti mantu toh. Ini ngerias juga Mas Medi. Tapi nggak dukun. Perias nganten. Pak itu ya. Nenek saya kan ini dukun nganten nih. Orang nyebutnya itu bukan perias. Bukan rias. Sekarang karena zaman jadi perias pengantin. Nah, begitu nenek saya kan sudah gampangannya ini kesana kemari ya, melalang nih, cerita nganten ini. Jadi orang-orang kan punya dukun nih. Wah, memang nenek saya kan perempuan nih. Mbah nganten, dukun nganten gitu ya, nyebutnya dukun nganten. Tapi begitu ke ibu saya, ke transisi ibu saya juga ngerias nganten. Anggap aja dikasih cara ngerias gitu kan, istilahnya dalam ngikut-ngikut misalnya bisa gitu loh, bisa. Terus akhirnya orang begitu transisi yang modern ada salon. Salon. Terus ini perias Mas, perias nganten. Terus akhirnya ibu saya tuh nggak julukan dukun, perias nganten. Terus dilanjutin tuh ngerias nganten, ya udah kemana-mana. Nah ini kan tak tutup nih, itulah dunia perdukunan perias nganten gitu ya, nganten. Nah, ini kan enak nih, karena memang jabarannya seperti itu. Nah, kembali ke dukun kan banyak nih Mas Medi ya, dukun sunat. Nah, ini Mas Medi dukun sunat kitan itu loh. Kan ya hampir sama ketika ada dukun mantri, itu ada mantri nih. Begitu ada mantri sunat, nah terus dukun ini hilang Mas, tergeser nih, mantri sunat. Ada ya di kampung dulu ya mantri sunat. Terus yang menarik Mas Medi, kan ini banyak nih, kayak dukun jampi itu ini Mas Medi herbal. Dia tuh bisa ngeracik, misalkan kandungan rempah-rempah sekian, campur sekian, terus jadi minuman, terus diaduk. Nah itu dukun jampi namanya. Itu kan bayangan saya seperti apa, pocimlam ya, Tiongkok Cina itu ya, singse itu kan gitu Mas. Tapi kan sana sinse, tapi di sini kan dukun, dukun jampi itu ya itu tadi ngeracik ramuan itu berapa persen, bukan takaran ya, dia kan main feeling nih, ini sekian terus ini nanti di mendidih ya, dimasak, nanti terus diminum sampai sekian, nah oke, udah berlanjut. Terus ada lagi nih dukun macam-macam ya. Nah, saya ambil yang jadi kadang-kadang masalah ini. Sebelum ini dukun wisir kan macam-macam nih, pawang. Terus memberikan cabang toh. Dukun cabang nih. Apa? Pawang udan. Nah, ini kan pawang hujan. Pawang hewan. Hewan terus macam lagi. Pawang ular, pawang buaya, ya kan? Nah, ini pawang kan macam-macam, singa, gajah. Itu kan ada nih. Ada ilmunya ini. Nah, begitu renat lagi. Nah terus ini Mas yang jadi masalah, kadang-kadang ketika kita kegigit hewan, ular, terus kita kan ada cara yang dukun pengobatan itu jadi slang itu. Makanya dalam era sains modern terus ada rujukan beda nanti cara menangi kalau kegigit ular, cara menangi kalau kegigitan buaya gitu ya. Mungkin klasiknya ya di ular ya, cara menggigit ular ini akan beda karena memang ada rujukan di sains modern ini. Nah, terus lagi ya masalah itu tadi kekuatan yang kemarin saya bilang itu sandat pelet ngepet ini. Ketika sandat pelet ngepet ini orang yang mengaku dukun seolah-olah bisa mengobati sandat pelet ngepet itu. Terus ada memberikan, ya itu tadi abal-abal ini Mas. Kekuatan kan nggak seperti itu Mas Medi karena ini rujukan banyak lah. Banyak. Nah, terus gimana lagi malah jadi bingung pemirsa. Ini mau ngumpat, ternyata dukunnya beda, bukan itu. Nah, ini memang rada bulet gitu kalau bicara dukun nih pemirsa. Makanya memang kan kalau sisi sampai detik ini pun memblasing pemberitaan tentang kontroversi antara pesulap dengan dukun itu masih berlangsung Mas. Sampai detik ini kita bicara itu kan. Jadi saya selalu mencoba apa yang terjadi di balik peristiwa ini sebetulnya gitu kan. Nah kalau saya kok nyikapinya begini, sama kalau kayak zaman waktu Yunani dulu kan ada istilahnya mitos. Mitos awas loh kalau duduk di pohon itu nanti nggak bisa berdiri gitu kan. Mitos itu begitu kental
Terus ada orang-orang yang berpikir rasional, Mas. Para filosof ini kan kayak Plato, Socrates bilang, siapa yang bilang? Iya, kalau duduknya lama-lama pasti nggak bisa berdiri, kram gitu kan. Ada pikiran rasional. Apa ini juga terkait dengan keberadaan ini, Mas? Kejadian ini memupus mitos, kemudian berpikir ke arah yang logis gitu, Mas. Ya mungkin bisa terjadi. Cuman yang menarik tadi kalau Mas Medi bilang falsafah ini, itu kan dimunculkan sebelum Masehi malah. Karena beliau ini kan hidup sebelum Masehi, kalau nggak salah ya. Karena ketika kita bicara Socrates, dia punya murid namanya Plato. Plato punya murid namanya Pythagoras gitu ya. Dan yang menarik ketika Plato memberikan wacana-wacana itu, malah rujukannya ada yang menarik. Dunia Atlantis yang hilang. Ini kan mitos lagi nih. Mitos dalam tanda tanya itu. Dan itulah menarik, nanti kapan-kapan kita bahas. Boleh. Mas. Nah, memang falsafah itu hampir sama berarti kejadiannya. Iya kan? Kan sebelum Masehi, 300, 400 sebelum Masehi, 600, 500 kejadian Masehi. yang berulang ya. Nah, ini harus berulang lagi nih di era. Ini memang ada khusus Indonesia. Makanya yang menarik Indonesia kan miniatur ya. Miniatur cerita dunia itu kalau kita bilangnya. Miniatur cerita dunia yang ada di Indonesia. Sehingga kalau kita jabarkan dukun, setuju nggak setuju, memang kita nggak bisa lepas dari itu. Teorinya sederhana. Kalau kita bicara, kita misalkan ada yang bilang, wah munafik lu, nggak percaya dukun. Ini aja kemarin minta nomor ke dukun togel. Repot toh. Nah pemirsa, mungkin kalau masih ingat umur kita ya, ada dukun porkas nih. Betul, porkas, SDSP loh, coba bayangkan itu. Porkas dukun, porkas kan terkenal tuh, Mas. Dan memang nggak tahu nih geliatnya, pengen enaknya gimana. Cuman ini ada, dan sejarah itu terjadi. Memang kembali lagi kepada hakikat kita. Yes, memang kita harus serahkan kepada Allah lah. Sehingga kita istilahnya jangan sampai ke kemusyrikan ya, untuk menjerumuskan kita ya. Setidak-tidaknya kita jangan mengimaninya itu tadi, Mas. Percaya boleh, percaya memang ada. Saya juga percaya itu ada gitu. Tapi saya tidak ke nurani yang mengimani itu tadi, Mas Medi. Karena falsafah itu memang harus seperti itu. Falsafah kan pertanyaan harus dijawab kan gitu ya. Ketika ada jawaban, nanti akan memunculkan pertanyaan lagi. Makanya kalau saya bilang ke Sanepo ke kita, Jawa itu unik. Uniknya apa? Ketika ada gini, pencipta, mana pencipta? Kita kan nggak tahu Allah nih. Ya, karena nanti ada model-model gitu. Tapi kalau orang Jawa bilang, orang desa lah, orang yang kampung mungkin ya, dia akan enak pengejawan tanya. Itu ada teletong, Mas Medi. Teletong tahu tai kebu itu. Kalau tahu ada teletong, berarti ada kebu apa sapinya, teletong tai itu ya. Berarti ada itu. Nah, berarti kalau ada manusia harus ada penciptanya. Nah, itu kan teori yang sederhana itu. Dan hanya tahu bahwasanya ketika ada dunia ini ada kekuatan Allah itu tadi, penciptanya gitu loh. Nah, sama ketika ada kekuatan dukun ini, Mas. Ya ini lepas setuju nggak setuju ya? Apa nggak apa? Ada sihir nggak ada sihir? Tetap itu kekuatan Allah, Mas. Betul. Nah, sekarang iblis kan kekuatan Allah itu. Coba kalau orang nggak menciptakan iblis, kan nggak seru, nggak ada iblis. Demit itu kan ciptaannya Allah. Kalau nggak ada demit nggak seru. Malah Allah juga memberi peluang untuk berkolaborasi, ya dah. Nah, terus apa lagi? Apa mau pemirsa nih? Iya, artinya kan begini. Ini sangat menarik dan begini, Mas. Ada semacam pandangan-pandangan yang muncul ya. Yang tadi saya mengkritisi, tapi jawabannya yang Mas Agus sampaikan tadi, pertama memang titiban cine ini terjadi. Kemudian menyaring, maksudnya yang betul-betul dukun atau bukan. Yang apa-apa. Iya, tapi ada tambahan lagi, Mas. Kondisi sosial masyarakat kita itu memang masih masa transisi, Mas. Jadi antara yang tradisional dan modern itu masih berkolaborasi juga gitu. Tidak serta-merta semua sendi-sendi kehidupan kita langsung ditarik ke arah yang logis. Ya kan, Mas ya? Kalau kita tarik, saya dagang kendil, Mas. Itu yang beli itu orang-orang yang, mohon maaf ya, kalau dari sisi fisik ini orang-orang kaya di rumah sakit yang hebat, tapi dia masih pakai kendil, ya kan, Mas? Ini satu cerita yang menarik, bro. Kenapa nggak dibungkus pakai plastik gitu kan? Oh, ini tradisional gitu kan? Tradisional gitu ya. Nah, kejadian yang seperti ini memang akan terus berulang, Mas. Tapi memang ada hikmahnya menurut saya.
akhirnya praktek-praktek yang dalam tanda kutip itu kan menggunakan kata-kata padepokan, ornamen-ornamen yang agama itu menjadi ini seperti kuliah akbar, Mas. Sebetulnya masyarakat Indonesia diajak untuk ikut kuliah akbar tentang perdukunan, dalam hal ini pengobatan, Mas. Pengobatan. Nah, sekarang pertanyaannya ini Mas Medi bisa jadi dukun, tak kasih ilmu praktis. Saya nggak mau, pemirsa dukun, karena sekarang gampang, Mas Medi, dukun pijit. Saya mijit bisa, Mas. Ya, karena semua sekarang ini semua itu bisa berpotensi sebagai dukun. Dirinya sendiri, dukun dirinya sendiri. Maksudnya gini, ketika Mas Medi mengejawantakan itu tadi, memang kadang-kadang kita kembali, ya Mas, memang sudah ngono ning ojo ngono. Nah, terus saya kembali lagi sekarang ini dalam dunia sains modern ini, kita kan pakai HP nih. Coba Mas Medi terang, kalau begitu nggak tahu nih, judi online masih ada ya kali? Masih, Mas. Nggak tahu nggak bisa berantas apa. Nggak bisa. Kalau judi, kadang-kadang ya ada cecak jatuh, tepuk, wah cecak ini kodenya apa? Iya. Kayak gitu ya. Ini kan orang-orang yang itu tadi kode-kodean gitu. Nah, sekarang kode dukun itu kan muncul kan dari ini, Sen. Nah, sekarang kalau sakit, Mas Vita sakit apa? Saya banyak dulu deh sama ini pencet di YouTube apa Google atau apa cara mengobati. Wah, terus sampai tak kasih tahu. Sampai kasih dukun ini. Ya kan? Dukun praktis ini. Praktis apa? Langsung aja ini. Karena di sini ada semua nih. Nah, berarti kalau tanpa tersadari ini juga dukun, Mas. HP ini, Mas. Betul. Ya, iya. Ya permisa. Dukun ini jadi HP. HP apa? Loh, dukun ilmu semua ada nih. Bahkan bisa melihat kadar gula darah atau apa, tensi kita atau detak jantung segala macam. Artinya memang begini, Mas, zaman cepat berubah. Kemudian lagi-lagi saya bilang begini ke para teman-teman saya lah, teman-teman, kalau pemirsa saya rasa lebih pintar dari kita. Jadi jangan cepat tersugesti, Mas. Karena bagaimanapun, mohon maaf, kerja teman-teman yang berprofesi seperti ini kadang juga membuat satu sistem. Oh, jarine Pak Iki ampuh, akhirnya kita, oh jarine Pak Iki, kita ke sana, Mas. Jadi sistem promosinya bagus ini, Mas. Di sana nggak mengeluarkan uang, tapi sampai di sana kan kita mau nggak ngasih uang repot, Mas, karena di situ ada tulisannya satu botol sekian gitu. Ya udah. Dan itu memang ya itulah kehidupan Nusantara seperti itu. Makanya kita ngelihatnya daripada ngapaca nih. Iya. Setuju aja ya. Saya Nusantara seperti Mas. Kita ambil hikmahnya lah. Arif bisa ke sana lah kita untuk ini. Iya, saya sih mengulang-ulang lagi dari apa yang kita diskusikan itu, Mas Agus jeletrekan segala macam itu. Ya itu, ini kita lagi diajak nonton film layar tancap yang layarnya besar sekali. Tinggal kita ambil hikmahnya gitu, Mas. Dan jangan masuk pada pro dan kontra begitu. Karena bagaimanapun, mohon maaf, sahabat kita yang menjadi dukun dan menggunakan malpraktek lah istilahnya, itu juga desain Allah, begitu kan? Allah menciptakan ini mengkolanya dukun yang melakukan hal seperti ini, Allah yang berkehendak juga gitu. Jadi lagi-lagi apa yang kami ceritakan dengan Mas Agus ini obrolan gobrol-gabrol ya, Mas. Gabrol pemirsa, saya serasa dipikir lah, sementing kita lillahi ta'ala aja lah. Tapi sampai mikir ya syukur. Tapi ingat lagi omongannya Mas Agus, semua kejadian itu sebetulnya biasa aja, Mas. Biasa aja. Yang penting tingkatkan ibadahnya lah, sampai mau ibadah apa yang penting ini. Nah, yang menarik Mas Medi. Apa? Ibadah akhir zaman kan nyelekit. Apa tuh? Tidur.